Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, Pura Gria Anyar Tanah Kilap berlokasi di perbatasan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali. Tepatnya di Muara Tukat Badung, di Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Sejak berpuluh tahun silam, Pemedek silih berganti tangkil untuk melakukan pengelukatan dan persembahyangan di pura ini dikarenakan getaran magis dan taksu Pura Tanah Kilap yang sangat dirasakan sendiri oleh Pemedek serta telah dikenal dari mulut ke mulut baik di kalangan umat Hindu se-Nusantara maupun umat beragama lain dari berbagai daerah di tanah air. Di pura inilah banyak kesaksian dari Pemedek yang mendapatkan berbagai berkah atau anugerah dari Betara yang berstana di Pura Tanah Kilap. Misalnya pedagang yang ingin usahanya sukses atau pejabat publik yang ingin jabatannya naik. Selain itu juga, tidak sedikit krama Bali yang ingin bekerja di kapal pesiar juga memohon petunjuk di Pura Tanah Kilap. Tidak hanya itu, warga yang terkena penyakit non-medis seperti kena bebai dan ilmu hitam dapat melakukan pengelukatan untuk melebur penyakitnya di sini. Uniknya, beberapa orang yang menderita penyakit tiba-tiba berteriak histeris dan menjerit ketika ilmu hitam yang menghuni tubuhnya harus dimusnahkan melalui prosesi pengelukatan. Berikut pernyataan dari pemangku Pura Gria Anyar Tanah Kilap tentang syarat melukat dan hari apa saja Pemedek bisa datang untuk tangkil. Ini sekali Pemedek hari-hari biasa bisa juga, tapi hari besar lagi bisa sama-sama bisa dulu. Tapi kita itu kalau sudah melukat, dua pejadi, dua bunga gading dua, itu sama bunga beras kuning, itu sekar berwarna-warni, gitu ya. Itu anunya. Kalau melukat di sini itu ada gininya. Kalau orang sakit itu umpamanya harus melukat di sini. Ada orang stres gitu bisa gitu. Ya kalau kita sehat bisa juga gitu. Ya itu anunya di sini. Ya sekian aja. Ada larangan bagi Pemedek yang ingin tangkil, yakni kalau sedang dalam keadaan cuntake sudah pasti dilarang untuk melukat atau bersembahyang di Pura Gria Anyar Tanah Kilap. Hal ini sudah lazim bagi umat Hindu yang hendak bersembahyang di pura manapun. Ring payah ring Pura Gria Tanah Kilap, ring wilayah Banjar Glogocarik, Desa Pomogan. Pura ini dan kayangan dan kayangan ini seluruh umat bisa melakukan persembahyangan di sini. Kalau masalah larangan untuk ke pura, pertama otomatis sebagai umat Hindu udah tahu pasti larang itu. Yang pertama cuntake, memang sampai tidak boleh, ada halangan apapun, ada kematian bagaimana, tidak boleh sepura. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah upakara yang selama ini sudah berjalan di umat Hindu, khususnya di Bali. Untuk khusus di Pura Tanah Kilap, kami tidak ada satupun membedakan Banten, kecuali ada permohonan khusus dari umatnya. Contoh, suatu permohonan minta keturunan, kesembuhan, minta mohon pekerjaan, subro pakulu ring Ratu Beriniang, nunas pekaryan utawi merte ring margi utawi ring luar negeri, seperti contoh
makin akeh umat-umat Hindu yang berangkat ke kapal pesiar. Disinilah untuk memohonnya kelancaran rezeki apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah mengenai pengelukatan itu udah pasti. Yang pertama, sakit medis atau non medis, lunas ketenangan, kerahayuan, apapun tetap di sini beliau menjalankan suatu pengelukatan. Sarana-sarana yang perlu dibawa untuk saat melukat, 1, pejati 2, yang kedua bungkak gading, yang ketiga beras kuning, yang keempat bunga sarwo 7 atau macam 7 warna. Nah, usahakan tuh yang harum-harum, karena itu syarat-syarat untuk melakukan sarana pengelukatan. Untuk yang lain seperti biasa sama dengan yang lain. Nah, kalau untuk persembayangannya ini yang sudah berjalan di Pura Griyo Tanah Kilat ini sudah berjalan, sudah sekian tahun berjalan. Kemudian umat, khususnya umat Hindu, sudah tahu semua di seluruh pelosok Nusantara. Untuk persembayangannya itu dari pagi jam 8 sampai jam 12.00. Nah, itu jero mangkunya tetap standby, dibagi 3 shift. Dari jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 12 malam. Sehingga umat kami, khususnya Hindu Nusantara, tidak usah sungkan datang ke Pura Griyo Tanah Kilat ini. Kami sebagai pemangku, sebagai pengayah, siap menerima, melayani, mengayomi umat kita. Tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi. Memang selama ini negara kita, khususnya Indonesia, pada umumnya Indonesia, khususnya Bali, tapi kami tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga kami persembayangan, pemuspan, karma umat Hindu di Bali tidak usah khawatir. Tetap kami menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah. Kami tetap akan menjalankan itu. Kami tetap sebagai pemangku, pengayah di sini, tetap kami melayani umat dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati, demi Bali ini damai, tentram, sejahtera untuk umat semua. Sehingga kami ini siap melayani pemangku pengayah di sini 1 kali 24 jam kami standby untuk melayani umat. Kami nomor telepon sudah ada, mangku-mangku di sini, pengayah sudah ada siap semua. Kapanpun, jam berapapun, kami sebagai pemangku, sebagai pengayah siap untuk melayani umat demi tentramnya budaya, tentramnya masyarakat Hindu Bali khususnya. Sapunika saya sampaikan, semoga kedepannya Bali menjadi tentram, damai, dan terhindar dari segala penyakit yang dinamakan COVID-19 kalau ring merano ini, supaya cepat selesai urusan itu. Nggih, omniko. Selama ini kami sebagai pengayah pemangku ring Sugro Pakulun, pengayah pemangku ring Pura Griyo Tanah Kilat, kami selama ini kami temuin pengayah pun bukan dari umat Hindu. Dari Islam ada, Kristen ada, itu untuk memohon keselamatan, kerahayuan, kerahajengan. Kami tidak semua ini pun ada Islam, ada dari Jakarta, Lombok, Palembang, ada juga dari manapun, dari pelosok. Makanya kami disebut dengan Hindu Nusantara. Kami tidak membatasi siapapun umat datang untuk tujuan kebaikan itu. Kami terima dengan setulus hati, melayani dengan setulus hati. Semoga umat-umat dari non-Hindu mungkin pun kami tetap menerima. Apalagi kemarin ada dari Jakarta artis RTV, beliaunya di sini datang ke Bali berlibur bahwa beliau tinggal di hotel. Beliau bermimpi didatangin oleh Sugro Pakulun, seorang nenek. Langsung beliau ke sini diarahkan sampai di Jabul sana, di sisi jalan itu pura ini dilihat oleh umat itu. Ternyata pura ini dilihat oleh umat itu emas semua, istana itu yang jadi saksi dari Jakarta. Cuma kami waktu itu sudah sempat berbincang banyak. Beliau yang mengutarakan, akhirnya beliau dituntun ke sini nunas titik pengelukatan astungkara, beliaunya sehat dan percaya dan yakin keberadaan
Sugro Pakulun yang Batari Ratu Berinyang Sakti, Ratu Gede Sakti dalam nusul dalam pet. Nah, itu yang kami alami selama ini. Tidak melukatnya tidak dari umat Hindu aja, banyak dari agama lain, Kristen, Hindu, Buddha. Ini kami bersatu karena kemungkinan beliau dapat Pak Wisya bagaimana seorang tahu, otomatis ke sini menanyakan apa sih persyaratan untuk melukat, gitu loh. Kalau dijawab dengan ruwet nih ya, kalau dibilang melukat untuk melebur segala kotoran, pikiran, ketenangan jiwa itu akan tenang, damai. Nah, itulah yang saya sampaikan. Semoga tayang ini menjadi inspirasi kepada umat-umat Hindu Nusantara yang belum tahu Pura Griyo Tanah Kilat. Semoga media ini menjadi jalan margi untuk umat lebih paham dan mengerti tata cara persembahyangan menuju ke Pura Tanah Kilat. Demikian pemirsa, tayangan episode perdana tentang kesakralan Pura Griya Anyar Tanah Kilap. Tunggu episode kedua yang pasti tidak kalah menggetarkan tentang Betari Ratu Niang Sakti yang dikenal sangat pengasih terhadap umat. Terima kasih sudah menonton tayangan perdana ini sampai usai. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.